Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-6. Langsung saja ya teman-teman. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Di sini dijelaskan dengan gambar ya teman-teman, langkah-langkah mencangkok tanaman. Yang pertama yang A itu kita mengupas kulit dari pohon atau batang pohon yang akan kita cangkok. Setelah dikupas, dibersihkan, kemudian yang B itu menggunakan serabut kelapa itu dibungkus. Jadi yang sudah dikupas kita bungkus dengan serabut kelapa. Yang ketiga C, kemudian kita ikat dan kita pastikan bahwa tidak ada yang bocor ya. Setelah itu kita diamkan beberapa waktu sampai tumbuh akar di bagian batang yang sudah kita kupas tadi. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau. Tadi gunanya untuk mengupas ya, mengupas kulit dari batang pohon. Kemudian sabut kelapa atau plastik, jadi bisa menggunakan plastik kalau tidak ada sabut kelapa. Tali dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian, tanam di tempat yang teduh. Setelah membaca teks tadi, yaitu cara mencangkok, carilah kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan, kemudian carilah artinya. Misalnya di sini tadi kita menemukan istilah mencangkok ya. Mencangkok adalah cara menumbuhkan akar pada batang tanaman. Kata kedua adalah misalnya rapuh. Apa itu rapuh? Rapuh itu merupakan kondisi lemah atau mudah patah. Kata yang ketiga misalnya adalah pupuk kandang. Merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Nah, setelah kita tahu artinya dari kata-kata baru yang kita temukan, kita buat menjadi sebuah kalimat ya. Yang pertama tadi adalah mencangkok. Misalnya, ayah mencangkok pohon mangga. Kemudian dari kata rapuh misalnya, akar tanaman yang dicangkok biasanya rapuh. Kemudian yang ketiga dari kata pupuk kandang. Misalnya paman membeli 3 karung pupuk kandang. Jadi teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Jadi salah satu keuntungan dari kita mencangkok tanaman adalah
kita itu bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi tanaman tersebut menjadi lebih cepat berbuah. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah membantu menyiram tanaman ya. Kita ke gambar yang kedua. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah, kita amati ya teman-teman, di sini kan Ayah Edo itu naik tangga untuk menebang pohonnya ya. Maka hal yang bisa dilakukan Edo itu adalah misalnya membantu memegang tangga. Lanjut kita ke gambar yang ketiga. Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membantu Lani mengobati luka ya. Selain Udin, ternyata Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Selesaikan pertanyaan tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi untuk mengetahui berapa jumlah jambu yang ada pada setiap tempat Edo, kita harus membagi 180 dengan 3. 180 itu kan jumlah jambu dan 3-nya itu adalah jumlah tempat. Nah, sekarang kita menggunakan pembagian bersusun ya. 180 dibagi 3. Kalau 1 dibagi 3 itu kan tidak bisa, maka kita turunkan langsung. Kita bagi 18 ya yang dibagi ya. 18 dibagi 3 itu hasilnya adalah 6. 6 kali 3 itu kan hasilnya 18. Kemudian kita kurangkan 18 dikurangi 18 hasilnya kan 0. Nah 0 ini tidak bisa dibagi 3. Angka yang belum diturunkan itu adalah 0. Kita turunkan 0. 0 dibagi 3 tidak bisa ya. Kita tulis 0. 0 kali 3 itu hasilnya 0 ya. Maka kita kurangkan 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Maka pembagian sudah selesai. Jadi 180 dibagi 3 itu hasilnya 60. Nah sekarang teman-teman kita selesaikan soal pembagian berikut ya. Ada 224 dibagi 4. Kita pakai pembagian bersusun saja. 224 dibagi 4. 2 dibagi 4 tidak bisa, maka kita ambil 22 dibagi 4, itu hasilnya adalah 5 ya. 5 kali 4 hasilnya 20. Kita tulis di sini 20. Kemudian kita kurangkan 2 dikurangi 0 itu kan 2 ya. Sedangkan 2 dikurangi 2 itu 0. Tidak usah ditulis. 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita turunkan angka selanjutnya yaitu 4. Menjadi 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6 ya. 6 dikalikan 4 itu kan 24. Dah, 24 dikurangi 24 hasilnya 0. Artinya pembagian sudah selesai. Jadi 224 dibagi 4 hasilnya 56. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ada 315 dibagi 5. Caranya masih sama, kita menggunakan pembagian bersusun.
315 dibagi 5. Yang pertama 3 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita ambil 31 dibagi 5. Hasil yang mendekati adalah 6 ya. 6 kali 5 itu hasilnya 30. Kita tulis di bawahnya. Kemudian kita kurangkan. Ada 1 dikurangi 0 itu hasilnya 1. Kalau 3 dikurangi 3 itu kan 0, nggak usah ditulis. 1 itu tidak bisa dibagi 5, maka kita turunkan bilangan yang belum dibagi yaitu 5. Menjadi 15. 15 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3. 3 kali 5 itu adalah 15, kemudian kita kurangkan. 15 kurangi 15 itu 0, berarti sudah selesai. Jadi 315 dibagi dengan 5 itu hasilnya 63. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.